nggak naik ini gitu loh. Dia lebih nunggu, malah ini dijaga ini. Itu iya. Ini jaga si 2 DM-nya, entah Varane entah Casemiro, dijaga sama striker, terus ini jaga ini. Jadinya ya udah dapat 1-1 gitu. Ditambah Wan-Bissaka itu sebenarnya dibiarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Taktik Podcast atau channel analisis taktik pertama di Indonesia. Setelah video pertama kita kemarin cukup mendapat respon yang positif, ya, banyak dukungan dari teman-teman Ruang Taktik. Kita semakin semangat ya, Bung Faiz dan Bung Erik. Ya, cukup oke ya untuk debut seperti debutnya Onana. Emang oke? Oke dong. Oke, kan clean sheet, penalti dong seharusnya menit 97. Enggak, itu clean sheet bro yang penting. Ya, jelasnya nantilah kita bahas gimana tuh. Oke, untuk yang awal nih berdasarkan video yang pertama kemarin itu ada prediksi di akhir video yang tepat oleh the one and only Mas Faiz dan Bung Rimo. Dari Bung Faiz dulu deh. Kenapa kemarin memprediksi 1-1 dan memang benar sih hasilnya 1-1? Chelsea Liverpool ya. Iya. Ya betul. Ya sebetulnya kemarin prediksi agak ke Liverpool sebetulnya. Tapi skornya tetap benar memang imbang. Tapi kalau dari segi permainan sebetulnya kemarin yang dominan malah Chelsea sebetulnya. Chelsea lebih dominan dan itu di luar ekspektasi sih, karena ya kita tahu lah start kemarin itu buruk. Terus Chelsea itu kan lagi diombang-ambing ya, kehilangan owner, terus posisi situasinya dapat owner baru tapi belanja besar-besaran tapi nggak dapat hasil. Perombakannya gede banget. Iya, gede banget. Terus mecatin Graham Potter dan pelatih yang lainnya. Terus sekarang ini jadinya ekspektasinya itu low sebetulnya dari fans gitu. Fans sebenarnya ekspektasinya nggak tinggi sebetulnya. Tapi ngelihat permainan kemarin itu jadi ada harapan lah. Apalagi kalau jujur aku ngelihat Chelsea dengan bajunya sekarang yang biru dongker, terus dengan badge yang ya kayak warna-warni gitu, kayak nakutin sih. Apalagi ngelihat sponsor. Iya, ngelihat Jackson mirip Drogba sih ya Mas ya. Iya. Kalau dari aku oke banget sih. Striker. Ya memang banyak juga yang nanya sih bener nggak sih mirip Drogba itu titisan Drogba gitu si Jackson. Tapi sebetulnya aku juga pengen bikin analisis khusus nantinya di video soal Jackson ini, dan beberapa memang udah kelihatan memang dia potensinya itu cukup tinggi ya. Kecuali mungkin ada beberapa aspek seperti holding the ball-nya nggak, kalau dibanding Drogba maksudnya nggak sebegitu ini ya, nggak sebegitu superior seperti Drogba. Tapi kemarin ada momen dia dikeroyok 3 orang terus nge-shoot kaki kiri nggak akurat, tapi intinya dia bisa lepas dari tiga marking orang. Apa faktor umur? Waktu pertama kali Drogba masuk di Chelsea sama si Jackson ini sama atau beda aku ya? Aku sih kalau dari aku ngelihatnya lebih berbahaya Drogba ya. Masih. Jackson punya potensi ya, dia menunjukkan kalau memang dia salah satu pemain yang harus diwaspadai musim ini. Dia punya potensi untuk menggedor gawang-gawang lawan. Dan juga apalagi penampilan lini tengah Chelsea yang kayaknya Enzo mulai menunjukkan harganya. Nah, betul kan kemarin juga. Ya benar. Berarti emang ini podcastnya berisi daging semua. Tepat ini. Jadi terus di sisi lain permainan Liverpool tidak buruk tapi ternyata cukup oke setelah di banyak orang mengira mereka bakalan tampil underperform banget karena DMF-nya ini belum ada nih, sejatinya belum ada nih. Setelah apalagi setelah pasca pertandingan Caicedo memastikan bahwa justru ke Chelsea. Berarti Fabrizio Romano nih beneran nih dia A1 nih rumornya. Terus rumor terbaru si Southampton Lavia juga dirumorkan ingin hampir pasti sudah hampir pasti ke Chelsea. Bagaimana Mas Faiz, maksudnya apabila si Liverpool tidak mendapatkan DMF sampai nanti bursa transfer ditutup, pola permainannya seperti apa? Karena nggak mungkin nih McAllister yang permainannya sebenarnya lebih condong ke depan dipaksa untuk
Kayak sayang aja tuh. Sama satu lagi sih Mas, kalau dari aku tak tambahin Bung Erik, kemarin kan kalau ngeliat permainan kemarin dari Trent Alexander-Arnold, dia bahkan ngekat buat masuk ke sebagai lini tengah. Dan posisinya bahkan Szoboszlai yang agak melebar Aku ke bisa belakang. jelasin sih nanti dipakai tactical board ini. Kemarin Liverpool kebetulan nih pas merah di sini Liverpool 4-3-3. McAllister tuh jadi gelandang nomor 6 gitu. Sebetulnya di Brighton dia juga sama nomor 6 tapi ada duetnya dia. Jadi main pakai double pivot. Satu sebagai yang pemutus serangan Caicedo, satunya McAllister gitu. Jadi lebih metronom. Jadi area covernya juga nggak seluas ke Liga 1 gitu. Liga 1 dia covernya luas banget nih. Harus kiri kanan seperti ini. Tapi di Brighton enggak, ibaratnya McAllister sebelah sini, Caicedo sebelah sini. Nah itu perbedaannya ketika di Brighton meskipun sama-sama posisinya double pivot. Nah kalau dengan shape Liverpool kemarin yang tadi soal bahasan Trent Alexander-Arnold itu juga menarik karena ini Szoboszlai, Muhammad Salah. Jadi Arnold tuh masuk ke tengah gini. Jadi 3 back ini kalau menyerang terus Szoboszlai itu melebar. Itu yang menarik. Tapi kemarin tuh menurutku Liverpool belum Szoboszlai ini kayak Henderson sebetulnya. Henderson juga sama melebar. Bedanya Henderson tuh nggak ya secara skill set kita tahu lah nggak sebegitu. Cuman petarung sih ya Mas ya. Dia akhirnya membantu kanan kiri oke. Ya Szoboszlai lebih mobile kalau dibanding Henderson. Jadi dia bisa mengcover sini ketika Arnold mungkin keserang balik terus belum balik terus dia ke sini atau memang ya Konate yang mengcover ini kerjanya jadi lebih berat beberapa kali kemarin. Dan golnya kan juga Trent yang enggak golnya di Sasi kan penjagaan orang paling dekat tuh Trent gitu. Intinya sih kalau kita lihat netizen lihat kan ya udah di posisi itu siapa gitu itu yang bersalah gitu kan. Ya itu tapi ya menurut Klopp sih itu enggak masalah sebetulnya. Yang dicari dari Trent itu sebetulnya kenapa Klopp itu pengen Liverpool tuh ngerebut dari depan langsung gitu loh. Jadi pressingnya situasinya ini nggak terekspos ruangnya ini. Berarti garis pertahanannya ditarik tinggi banget betul. Ditarik tinggi, maju semua gini, terus ngerebut bola di tengah gitu. Dia inginnya pemain tengah yang bertahan sebetulnya. Tapi ya karena pemain tengahnya belum sekombatif gitu ya, kombatif. Duelnya belum sebagus ketika ada Wijnaldum terus hilang si sosok itu ya. Cuman sepertinya Klopp mengingkari apa yang pernah dia katakan kan Mas. Di timnas Inggris Arnold pernah digunakan sebagai DMF dan dia bilang kalau Arnold nggak bakalan aku pasang sebagai DMF, dia akan aku kembalikan sebagai right back. Cuman kemarin akhirnya dia dipasang sebagai DMF. Nah Sebetulnya udah dari musim lalu sih sebetulnya dia udah invert ke tengah gitu. Itu kan sebetulnya dalam tanda kutip taktiknya Pep gitu lah. Bisa dibilang yang menemuin awal, yang mempopulerkan lah. Kalau nemuin awal mungkin kalau nemuin awal mungkin aku udah pernah lihat Bielsa itu pernah pakai Vidal di sayap fullback jadi pemain tengah itu pernah di Bielsa jauh sebelum Pep. Makanya kalau kita duluan tuh agak sulit sih nebaknya siapa duluan, tapi yang aku pakai kata yang mempopulerkan si Pep Guardiola. Makanya ketika kemarin ya dicoba dan Liverpool tuh agak terangkat performanya musim lalu ketika Trent dari tengah karena memang outlet kreatifnya, attackingnya itu jadi lebih setuju. Cuman akhirnya kalau aku melihat dia sekarang lebih fokus buat ngelatih kemampuan dia menyerang, attacking. Justru defensifnya yang kurang. Dia sering banget kehilangan pemain, kehilangan bola, dilewatinnya kayak lebih mudah daripada beberapa musim lalu. Berarti ada nggak nih peluang nih? Misal bursa transfernya ditutup, Liverpool belum mendapatkan DMF yang setara sama seperti Fabinho, akankah terjadi musim ini tren itu dipastikan menemani McAllister di tengah untuk menjadi nomor 6 sejati di Liverpool untuk musim ini? Menurutku agak sulit ya. Agak sulitnya bukan di soal tren gitu. Tren oke lah. Cuman dia attacking gitu. Nanti yang lebih kerja berat si Konate ini bakalan lebih kerja berat. Tapi kalau sosok di sebelah kanannya, kalau misalnya si Trent tuh main di nomor 6 yang menggantikan posisi Trent,
Enggak, jadi dia tetap di sebelah kanan gini tapi dia invert gitu aja. Oke. Jadi ketika ruangnya diekspos ya Konate ini harus cepat naik gitu. Gitu aja, atau Szoboszlai bantu track back ke belakang gitu. Permasalahannya itu sebetulnya yang di sininya McAllister ini. Harusnya McAllister tuh ya udah di sini di posisi Gakpo gitu loh. Iya, benar. Nah, nomor 6 harusnya yang petarung gitu, yang bisa bertahan lah ibaratnya. Nah, itu menurutku belum ada, tapi ada Bajcetic sih, ada Bajcetic. Iya, Bajcetic masih belum dipasang karena mungkin masih eksperimennya masih belum selesai. Jadi belum mendapat kepercayaan penuh dari Klopp, karena dari pertandingan kemarin dari McAllister, Gakpo dan Szoboszlai kan tidak ada gelandang yang bisa dibilang sebagai petarung di tengah. Jadi kenapa akhirnya Enzo Fernandez menurutku bisa bersinar karena tidak ada yang membunuh dia. Jam tanda kutip membunuhnya, karena kemarin tuh posisi si Enzo itu di sini dia. Di Enzo itu di sini, terus strikernya Jackson, terus Chukwuemeka, terus gelandangnya ada Gallagher. Di sini dia ada hadapan sama Gakpo sebetulnya si Enzo ini. Apalagi Liverpool kan Chelsea kan pakai 4 gitu, pakai 4 midfielder dari Chukwu, Gallagher sama ini. Dia sebetulnya udah menang secara jumlah gitu dari 3 ini. Ini kan striker ke depan. Jadi udah kalah jumlah si ini. Jadi kemarin tuh seringnya McAllister tuh ketika ini naik, McAllister sini ini kosong gitu. Kemarin kebetulan yang sering kosong tuh si Chukwuemeka ini, dan dia nggak begitu nggak begitu perform gitu kemarin. Untungnya kalau nggak kalah itu Chelsea. Sama satu sih Mas, mungkin yang dari Mas Faiz lihat dan teman-teman lihat di pertandingan kemarin, McAllister beberapa kali mengambil bola sekali tapi nggak sukses. Jadi beberapa kali dia mencoba ngepres, cuman nggak berhasil, sehingga membuat ruang bagi pemain-pemain Chelsea dan terekspos lini tengah Liverpool itu sendiri. Nah itu menarik juga karena itu bersangkutan sama nanti Caicedo, Lavia. Karena Caicedo masuk, makin serem ini Chelsea. Dia bisa baca itu ketika dia harus press keluar, misalkan ada pembawa bola ke sini, dia bisa keluar, yaitu dia bisa pastikan itu dapat gitu loh. Caicedo itu pembacaan bolanya bagus gitu. Kalaupun nggak dapat, misalkan ini pembawa bola yang kuning ini ya nggak dapat, misal diumpan ke sini, dia pun baliknya cepat. Itu sama seperti peran Gundogan di lebih ke kayak Kante sih kalau aku ngeliat, mirip Kante, karena Gundo nggak terlalu work rate-nya nggak terlalu tinggi. Kovacic mungkin Kovacic bisa. Makanya Kovacic sama Kante juga memang duet yang ini agak susah buat dipasang bebarengan di Thomas Tuchel, Thomas Tuchel. Next, setelah Chelsea dan Liverpool ternyata pertandingan hasilnya ini tepat kita menebaknya seri, namun pemenang sejatinya sepertinya Chelsea karena berhasil mendapatkan Caicedo dan rekor transfer rekor transfer di Liga Inggris. Terus next kita nih ada nih glory Man United nih. Bung Rimo minta tolong ini agak kuning ini diminggirin nih karena gimana serius ini bahas taktik MU musim ini bagaimana di bawah arahan Erik ten Hag yang namanya sama seperti saya. MU merah, Wolves kuning kan. Kemarin. Karena sempat ada ricuh sedikit nih ketika di menit 97 banyak orang yang menyatakan bahwa harusnya Wolves dapat penalti. Tapi malah pemainnya Wolves tuh siapa yang dapat kartu kuning malah. Karena melakukan protes. Cuman sebenarnya di babak pertama 39 atau 37 di menit sekian itu harusnya MU juga dapat penalti karena ada handsball yang nggak sengaja. Pemain Wolves nih kena tangan. Mungkin aku bisa menjawab itu karena kalau dari law of the game-nya FIFA, ketika memang tangan itu masuk ke dalam atau tidak bergerak, itu tidak dihitung. Tidak, itu harusnya handsball. 2-0. Itu sama dengan yang didapat Jackson juga di pertandingan Chelsea Liverpool. Dia kan juga kena tangan, tapi karena memang menutup dada, dan di law of the game-nya FIFA itu tidak termasuk handball. Itu jawaban tapi kenapa. Tapi yang penting MU menang. Oke Mas Faiz, nih sedikit Mas, karena setelah pertandingan ini ada fakta menarik. Mason Mount menggunakan nomor punggung 7 yang digadang-gadang bakal jadi sesuatu di akhir pertandingan, memiliki statistik yang sangat-sangat mengecewakan. Bahkan Gary Neville di Sky Sport juga dia bilang sepertinya MU harus segera meresmikan Sofyan Amrabat karena ketika kehilangan bola
Casemiro bekerja sendirian di lapangan. Ya. Bagaimana Mas Faiz? Memang ada penjelasan teknisnya sih, taktiknya dari Ten Hag kemarin kenapa Casemiro terlihat sendirian. Ya karena terus, di komen-komennya Ruang Rakyat juga ini yang salah ini taktiknya Ten Hag atau Mason Mount yang emang nggak bisa ngikutin, nggak fit in dengan ya gimana? Ya karena memang menurutku apa ya, sebuah tim tuh kalau kalah memang butuh kambing hitam sih memang kalau menurutku. Dan kemarin tuh sampai kakaknya Mason Mount juga posting itu di Instagram karena waktu itu Talksport atau apa itu bikin 0 chance. Nol. Nah itu tuh di Twitter juga itu. Padahal sebetulnya kalau dilihat di matchnya itu dia sebetulnya nggak 0-0 juga sih. Salah satu yang aspek positif ya, meskipun aku bilang itu juga belum cukup gitu. Aspek positif MU itu kemarin dia bikin turnover itu ngerebut di area pertahanan Wolves ini sampai 16 kali. Sebenarnya itu angka yang sih sangat tinggi gitu karena di pertandingan tuh jarang yang sampai 10 gitu. 10 itu jarang. Makanya kemarin turnover atau ngerebut bola di area Wolves tuh itu di area lawan tuh sangat tinggi. Makanya itu salah satu aspek positifnya dengan adanya Mason Mount karena Mason Mount kemarin pun juga ketika bola karena Wolves kan mainnya long pass terus nih, long pass ke depan. Ketika bola dilewatin Mount itu juga track back gitu. Memang work rate-nya tinggi. Work rate-nya tinggi. Terutama kalau kita ambil contoh pemain-pemain yang kalau memang dibilang yang underperform, justru aku ngelihatnya di Garnacho sebetulnya. Dia sering banget kehilangan bola, terus lepas kontrol, lepas passingnya salah gitu. Itu malah lebih di Garnacho sebetulnya. Dan kenapa MU itu kemarin cukup terekspos gitu. Sebetulnya di fase kita harus lihat musuh juga sih sebetulnya. Musuh itu kemarin Wolves itu kemarin mainnya juga bagus dia. Dia bertanya nggak kayak gini gitu. Bisa dibilang malah empatnya itu compact banget. Compact itu rapat jarak antar lininya itu. Ya. Jadi hampir separuh lapangan itu diisi sama pemain Wolves. Apalagi ketika bangun serangan yang ada Onana gitu ya. Memang MU ada hal yang menarik juga ketika build up si Varane ini ke tengah dia. Ke tengah karena ini bisa Onana bisa. Nah, si Lisandro agak ke sayap terus jadi di sayap itu ada dua sebetulnya Shaw, tapi Shaw juga bisa invert ke sini kemarin. Jadi sebetulnya variasi build up dari Ten Hag itu kemarin cukup variatif kalau dilihat dari variatifnya. Tujuannya apa sih ini ketika di press 2 orang MU itu sebenarnya pengen memperbanyak pemain di tengah gitu. Di tengahnya kalau ada Varane ke sini sama Casemiro di sini otomatis Mount atau Bruno itu kosong sebetulnya. Atau Bruno itu di sini itu kosong sebetulnya. Tujuannya MU itu sebenarnya apa? Menarik ini pressingnya, ditarik ke sini, ke sini terus ini juga menarik pressingnya ini. Tujuannya ini juga ikut gitu. Membuka area lawan agar lebih lebar. Karena Onana punya passing range yang bagus gitu. Dia bisa manfaatin Rashford dengan garis pertahanan tinggi. Sebenarnya tujuannya itu seperti itu. Ide taktiknya itu sebetulnya itu, tapi ternyata Wolves ini nggak senaik ini gitu loh. Dia lebih nunggu, malah ini dijaga ini. Iya. Ini jaga si dua DM-nya entah Varane entah Casemiro dijaga sama striker, terus ini jaga ini. Jadinya ya udah dapat satu-satu gitu. Ditambah Wan-Bissaka itu sebenarnya dibiarin gitu. Jadi ini ikut ke tengah. Sayapnya itu ikut ke tengah. Kalau kayak gini kan sebenarnya ada akses kan. Akses ke sayap terus ini juga bisa ke sini. Tapi opsinya itu memang sayap aja. Sayap aja. Sedangkan Aaron Wan-Bissaka terkenal memiliki umpan yang paling bagus. Si bagus. Kenapa masih dipasang? Tapi kan asis guys. Asis dia. Itu Mas 10 kali percobaan sekali aja tuh yang oke itu. Iya. Itu sih yang bikin kemarin tuh tengahnya tuh sangat conges. Terus coba lihat di sini nih. Coba lihat di sini 4 terus Shaw di sini, Casemiro di sini. Ini kan Varane nih sebetulnya, back nih. Nah, Casemiro itu kalau hilang bola, ya udah dia dikeroyok sama 4 pemain ini. Kalau MU hilang bola, makanya kelihatan Casemiro itu terekspos. Terus banyak yang bilang permainannya nggak bagus gitu. Banyak yang bilang katanya mainnya jelek. Kalian memang. Kalau Mas Faiz ngelihat penampilan dari Onana yang
banyak melihat dia bisa berpenampilan tampil sebagai gelandang tambahan MU. Itu gimana Mas? Apakah Ten Hag mendapatkan kiper yang dia inginkan? Karena menurutku De Gea sebenarnya seharusnya bisa karena umpan De Gea bagus banget dari dulu. Cuman De Gea tidak seberani Onana. Onana berani buat mengambil resiko bahkan melakukan gojekan-gojekan yang sangat berbahaya. Dia berani. Nah, menurut Mas Faiz gimana dengan kedatangan Onana nih di MU? Iya, dari aspek build up sebetulnya ya udah sesuai dengan yang dimau Ten Hag gitu. Karena De Gea, Mas Rimo tadi bilang umpannya bagus, sebetulnya nggak bagus juga kalau dari sisi kita banding sama Onana gitu. Passing range-nya ya complete pass-nya. Satu lagi yang sebetulnya yang agak complete pass itu, misalkan ya kiper melakukan umpan ke temennya dianggap complete pass gitu. Dianggap complete pass. Padahal ada satu lagi statistik itu yang sering lepas itu yang lebih sesuai konteks yaitu ball retention. Jadi ketika di umpan ini tim masih bisa dapat possession nggak? Gitu. Nah itu berpengaruhnya ke ini. Oke, De Gea ngumpan Maguire pas kan, ya kan? Iya, Maguire-nya sampah Mas. Bukan Maguire sampah, tapi ball retention-nya nggak dapat gitu loh. Karena Maguire tuh di dalam posisi press. Berarti yang sampah siapa nih? De Gea atau Maguire? Aku nggak mau bilang mereka sampah, intinya gitu. Bener De Gea dapat complete pass. Aku nggak salah, umpanku bener kok gitu. Tapi ball retention-nya nggak dapat. Nah itu yang dicari sama Erik Ten Hag sebetulnya. Berarti kiper yang bisa kasih umpan tapi dia udah juga bisa baca nih. Temen nih kalau dikasih bisa menghidupkan permainan atau enggak. Karena sebetulnya umpan itu kita nggak ngirim bola sebetulnya. Kita ngirim juga informasi ke temen. Misalkan nih kalau Maguire ada yang ngepres dari sini gitu. Tapi De Gea umpannya ke sini gitu. Otomatis dia harus mengubah kakinya dulu gitu. Mengubah kakinya dulu, makanya harusnya diumpan ke sini atau jangan terlalu lemah bolanya biar Maguire nggak kayak sini, atau mungkin ya lemah tapi ke sini gitu biar dia ngambil terus balik badan ke sini, ada orang gitu. Itu jadi bukan umpan tuh nggak harus akurat gitu, umpan akurat gini tapi kalau ada orang yang press malah berbahaya. Intelligence keeper juga diperhitungkan. Nah, itu yang nggak ada di misalkan itu Onana, dia nggak bakal umpan ke sini kalau memang di press gitu. Dia bakal hold dulu, mancing, main bola lebih lama, mancing nih. Nih kalau dipancing lepas kosong. Benar. Kayak gitu sebetulnya. Berarti bener ya Maguire nggak jadi pindah ini. Nggak jadi. Tidak jadi. Ini pembuktiannya nih. Kalau ternyata berarti sorry. Buat para pembuat konten kreator bola, kalian masih punya harapan untuk membuat konten-konten lainnya di MU. Sudah begitu cukup jelas sih. Berarti permasalahannya nih terakhir Mas Faiz. Akankah Sofyan Amrabat ini mampu memberikan kekuatan tambahan atau justru menjadi solusi di MU, atau biasa aja nggak ada juga nggak apa-apa, ada juga gitu. Gimana nih? Aku kalau Sofyan Amrabat tuh bingungnya sebetulnya di posisinya, karena dia tuh gelandang nomor 6 juga sama kayak Casemiro sebetulnya. Kemarin tuh MU kan 4-1-4-1 atau 4-3-3 kan sebetulnya formasinya, makanya nomor 6-nya si Casemiro. Nah, Amrabat itu di Maroko juga ngisi 4-1-4-1. Jadi 4-1-nya itu si Amrabat gitu. Dan kalau dilihat statistik sih sebetulnya Casemiro tuh lebih bagus di dari offense, dari defense itu lebih merata. Nah, Amrabat tuh justru yang bagus tuh malah passingnya, possession gitu. In possession dia cukup bagus. Makanya kalau di aspek build up mungkin dia akan membantu. Tapi kalau di defensif menurutku Casemiro masih oke sih. Kemarin tuh banyak sekali dia melakukan tackle, terus intinya memotong bola lah. Jatuhnya akan menambah kedalaman MU untuk membuat MU bisa berjalan jauh di setiap kompetisi yang mereka ikuti. Itu aja sih mungkin Mas. Iya, betul. Karena takutnya nih kasusnya tuh sama kayak Fabinho sama Casemiro di Brazil. Nah, iya kan mirip. Tuh sama nomor 6 sejati, tapi ketika dimainin bareng nggak pernah bener-bener yang klik. Susah buat main di posisi yang sama dengan tipe orang yang sama. Sudah cukup jelas menjawab nih. Prediksi Chelsea dan Liverpool benar, berarti podcast ini bisa dipertanggungjawabkan. Dan
Yang penasaran dengan apa yang terjadi oleh Manchester United di pertandingan pertama sudah cukup jelas Mas Faiz menjawab bahwa sebenarnya bukan jelek, tapi memang ya seperti itulah kurang lebih taktik yang diinginkan oleh Erik ten Hag musim ini. Hanya saja Wolves-nya memang oke. Wolves memang oke, tapi juga perlu improvement juga sih. Kita ambil contoh tadi Garnacho, terus paling kalau Garnacho-nya tuh diganti Rashford, terus Højlund-nya masuk, Højlund masuk. Oke itu Mas Faiz. Jadi balik Rashford sebelah kiri bisa. Dia lebih ke winger. Rashford sebelah kiri bisa, dengan Højlund yang main di tengah itu juga dia sebetulnya bisa gantiin Rashford secara speed gitu. Secara speed dia bisa. Di Atalanta dia juga lebih seringnya dipasang sebagai winger juga Mas. Left with dia lebih ada dua dia. Dia striker dengan dua striker. Kalau dia striker berarti dia wing gitu. Dia lari ke samping karena udah ada striker satunya kan. Tapi kalau sistem satu striker ya dia akan benar-benar di tengah sendiri. Tapi kecenderungannya memang dia lari ke sayap. Oke, baik. Sudah cukup menjawab dan kita tinggal tunggu nih hasil weekday selanjutnya, apakah MU bisa bermain lebih baik dan Chelsea bersama Caicedo dan Lavia apakah dia menghangatkan bangku cadangan saja atau bermain atau mengambil peran yang cukup, bisa ditunggu nih. Dan tunggu analisa-analisa kita selanjutnya karena akan lebih banyak. Dan juga di kolom komentar kemarin kita juga banyak yang baca bahas tim ini, bahas tim itu. Kita pengen banget ngebahas semuanya 18 tim Liga Inggris cuman sepertinya kekurangan di tim kita hanya segini. Mungkin nanti jika ada request atau memang pertanyaan-pertanyaan mengenai taktik yang pengen ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar dan jangan juga lupa untuk subscribe, share, komen dan like. Dan juga nanti akan pertanyaan-pertanyaan bagus kita kumpulin ya Mas. Kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari subscriber kita yang memang berbobot. Enggak harus berbobot juga sih. Nanti bebas kita bakal tanya. Ya udah begitu saja untuk episode kedua. Saya pamit, Ruang Taktik Podcast pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.